kira-kira Pak Michael bisa memperkenalkan diri, nama Pak Michael siapa, terus Pak profesinya apa? Karena saya tahu Bapak immigration consultant dan di mana lokasinya, nama perusahaan dan segala macam. Kira-kira gitu Pak. Nanti kita mulai dengan pertanyaan Oke. yang saya waktu itu. Ya. Ya, nama saya Michael Mojanto. Saya jadi yang direkturnya RACC, Education and Migration Agency. Jadi kita yang bantu orang untuk apply sekolah ataupun apply visa di Australia gitu. Kantornya ada di Sydney. Jadi kalau misalnya mungkin aku sharing websitenya kali ya. Ini websitenya kita. Jadi mungkin aku sharing screen. Ya, jadi kita ini company kita. Jadi kita bantu untuk orang yang mungkin mau apply sekolah, apply visa, and we have more than 15 years experience. Jadi kita terus staff kita tuh dari negara-negara yang berbeda. Jadi it's quite multinational. Mungkin itu kali ya. Ya, oke. Menyangkut dengan topik yang kita akan tanyakan ini kan sebenarnya berkaitan dengan COVID ya, visa student COVID. Ini saya mulai dari pertanyaan pertama ini. Dengan pandemik ini, kira-kira bagaimana dengan visa yang misalnya sudah mau habis, tapi karena pandemi ini lama prosesnya akan berubah atau sama aja? Bagaimana ya? Apa lama prosesnya? Biasanya student visa sekarang tuh lebih lama processingnya daripada sebelumnya. Jadi biasanya kalau mungkin student visa ada yang paling cepat kita ada yang 1 hari, 2 hari selesai. Tapi itu pun kalau lengkap dokumennya. Cuman biasanya sih normalnya sekitar sebulan ya rata-rata. Tapi sekarang tuh sekitar 3-4 bulan untuk pengurusan visa. Cuman kalau misalnya orangnya lagi di Australia, terus yang penting kan dia udah submit application-nya di Australia, kan nanti dia dapat bridging visa untuk bisa nunggu di sini. Jadi masih bisa tetap lanjut sekolah, tetap lanjut belajar sambil nunggu visanya keluar. Yang penting dia udah submit visanya. Iya. Submit, tapi yang jelas dia nggak balik ke Indonesia ya, karena kalau balik ke Indonesia akan ribet mungkin. Takutnya kalau perpanjangnya di Indonesia, takutnya nanti nggak bisa balik ke sini kan masih lockdown. Jadi kan betul. Agak nggak pasti gitu kan. Tapi kalau untuk yang visa masih berlaku, kalau saat dia balik ke sini bisa masuk, itu masih bisa ya. Bukan berarti visa yang berlaku karena dia balik ke Indonesia tiba-tiba visanya hilang gitu. Oh enggak. Pengalaman enggak. Okay. Visanya nggak di-cancel. Nggak di-cancel. Untuk yang balik ke Indonesia yang visa masih aktif kan banyak juga tuh sekarang, karena kan mikirnya yang ngapain di sini bayar rent gitu kan. Ya, itu betul. Tinggal, itu ada beberapa kasus. Iya, soalnya kan lagi pula sekolahnya kan rata-rata semuanya tuh pakai online sekarang kan, daripada tinggal di sini. Yes, betul. Jadi kan mendingan di Indonesia, terus mungkin sama family mereka feel lebih safe daripada di sini kan sendirian. Jadi banyak yang balik sih untuk sementara, at least buat semester inilah, kayak semester kedua ini. Mungkin kalau semester depan membaik, ya mereka mungkin balik ke sini. Semoga bisa balik ke sini. Saya ada juga yang nggak terlalu suka tuh study online, jadi mereka rasa nggak efektif. Jadi ada juga yang postpone sih studinya, kayak ambil leave gitu karena cuti ya. Karena sekolahnya juga mengerti sih pada dikasih. Tapi mereka kan harus bayar. Kalau mereka kan udah bayar nih. Kalau buat visa kan harus dibayar 1 tahun full ya. Iya. Nah itu ada keringanan dari pemerintah. Kalau misalnya sekolahnya itu sampai harus dipospon karena gara-gara COVID-19 yang related dengan COVID-19, itu pemerintah tuh kasih free visa extension, visa extensionnya free. Yang penting harus ada dapat surat dari sekolah recommendation, sama ada form yang harus diisi.
Nah, itu kita lagi bantu orang banyak yang dalam situasi yang begini sekarang. At least kan free. Biasanya itu harus bayar $620. Oh ya, mahal Nah, juga tuh ya. jadi kan ini lumayan membantu. Itu juga puji Tuhan ya, Tuhan tuh ada buka jalan juga sih. Aku ada kasih Tuhan buka jalan ya untuk bisa Zoom meeting dengan acting ministernya immigration yang namanya Alan Touch. Oh Yang iya, mungkin biasanya lihat di TV. Di TV, iya. Nah, itu biasanya nanti minggu depan aku ada Zoom meeting juga sama dia. Jadi waktu ada sempat 2 kali Zoom meeting, aku ada sempat kayak address isunya gitu. Ini kasihan gitu kan. Soalnya kan aku dari education, maksudnya aku coba untuk present ke dia concern dari student-student yang harus extend karena sesuatu yang bukan in their control kan. Ini kan sekolah untuk reschedule atau postpone subjeknya ke semester yang depan kan itu benar-benar bukan out of control ya, in their control, right. Jadi dalam 2 session itu aku ada follow up lagi session keduanya, dan puji Tuhan maksudnya mungkin ini juga dia bawa ke kantornya dia, member of parliament mungkin, atau buat kan, bukan apa ya, kayak undang-undangan, peraturan perundangan, perpu ya kalau di Indonesia, kayak undang-undang darurat atau apa, kebijaksanaan dari Departemen Home Affairs apa? Ya, Home Affairs. Ya, Departemen Home Affairs. Ya. Jadi puji Tuhan dengan itu juga akhirnya dikasih free. Sebenarnya sih aku minta kalau bisa kasih discount, tapi ternyata dikasih free, puji Tuhan. Dan kantornya sebenarnya nggak tahu jauh dari rumah aku juga, di Wantena South. Jadi terus kita nggak tahu some reason dari gereja yang di City Life sini aku dikenalin. Ini Michael private access, personal access ke dia Zoom, atau bergrup dengan grup yang lain, dengan ada grupnya, immigration enggak, ini aku koneksinya lebih kayak dari gereja, ada gereja sih, maksudnya ada beberapa orang dari City Life gitu, terus mereka introduce aku, kayak Tuhan memang buka jalan sih. Aku juga nggak expect itu ketemu dia, ya mungkin memang Tuhan dari rencana. Itu udah gitu. jalannya Tuhan, bagus. Rencana yang indah kan selalu ada Tuhan kan. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan visa student? Ini sudah ya, sudah. Untuk kedepannya, kira-kira akan sulit nggak mendapatkan visa, terutama PR atau TR? Mau yang mana dulu nih? TR dulu deh. Kalau PR bagaimana PR? Kalau PR kan sekarang udah pasti mereka kan pasti harus adjust kan. Jadi sebenarnya kuotanya tuh baru keluar hari kemarin ini sih, hari Jumat. Jadi kuotanya memang udah pasti menurun ya, dan number of invitation-nya tuh pasti menurun. Cuman sekarang tuh mereka tuh lebih kayak terbuka untuk kasih orang sponsor dari state sama regional, karena mereka tuh nggak mau orang cuma tinggal di Melbourne, Sydney sama Brisbane. Jadi mereka mau tuh orang-orang tuh berapa biayanya untuk PR, kalau boleh saya tahu, untuk apply PR satu orang, satu keluarga atau satu orang? Jadi mungkin aku jawab satu-satu dulu ya. Jadi kalau misalnya individual itu kan kalau skill migration ya, kan setiap visa kan ada biayanya masing-masing. Jadi kalau skill migration tuh satu orang tuh 4.050. Jadi kalau ada dependent, misalnya ada over 18 misalnya suami atau partner gitu, biasanya tuh biaya ke dependent itu setengah, 50%. Terus kalau misalnya under 18 itu biayanya 1/4. Jadi itu hitungannya begitu. Alright, Terima kasih Pak Michael. Mungkin di kesempatan lain kita bisa kontak lagi ya, kalau ada perkembangan ya. Ini kita mau masuk ke ibadah renungan mingguan. Tadi kan saya waktu itu minta 5 menit dari waktunya Pak Michael aja ya. Terima kasih Pak. Nanti kita lanjutkan lagi dengan diskusi berikutnya kalau kita ada perkembangan di soal visa ini. Iya, karena memang ada banyak visa-visa yang lain juga yang ada pandemic visa. Ini episode kedua, ini Torang P Channel. Torang P Channel
dari Tokawanwa Melbourne ini episode kedua. Episode pertama kemarin sudah. Nah, nanti ada episode berikutnya mungkin kita bisa cari topik-topik kisah mana. Misalnya bridging. Bridging itu ada di komunitas kami banyak, tapi mungkin dengan Pak Michael bisa kasih arahan juga. Kira-kira begitu ya Pak? Iya, bisa. Oke, jadi ini aku udah selesai berarti ya? Ya, sudah selesai. Oke, thank you ya. Ya, terima kasih kalau ada pertanyaan Michael. bisa kontak aku ya. Sampai ketemu. Oke, thank you ya. God bless. God bless you. Ya.